31 Agustus 1974 ya. Ketua Umum Aponeti Arnaldo dos Reis Araujo menyatakan partainya berkehendak gabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27 ya. Sebelum deklarasi Bali setahun sebelumnya ya, dia udah ingin masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tim Files, channel yang khusus membicarakan sejarah dan masa lalu Timor Timur. Kalau hari ini dikenal dengan nama Timor Leste. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana penulisan sejarah Timur Timur dalam hasanah sejarah Indonesia setelah 20 tahun Timur Timur itu menjadi negara mandiri dengan nama RDTL. Nah, yang akan kita angkat ini adalah di tingkat SMA ya. Ini adalah buku sekolah elektronik yang bisa di-download oleh siapa saja dan kapan saja. Dan ini adalah edisi revisi tahun 2018, ya edisi yang paling terbaru. Kita ambil di SMA dan harus diketahui tentang Timur Leste atau Timur Timur itu ada di kelas 12 ya atau kelas 3, kelas paling akhir yang ada beberapa kajian tentang Timur Timur. Oke, kita langsung saja. Ini adalah cover ya, cover bukunya. Ada 6 presiden Indonesia. Ya. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Nah, ini dia. Untuk SMA, SMA, SMK, MAK kelas 12. Ya, IPA dan IPS. Ini hak ciptanya. Kita akan lihat. Di sini ada 2 pembahasan ya. Yang pertama itu adalah pembahasan ketika di zaman Orde Baru, yaitu integrasi Timur-Timur di halaman 136. Ya, yang satunya lagi ada di bagian tentang Indonesia di zaman reformasi, yaitu di zaman Habibie ini 162 ya. Tulisannya 136, kayaknya lebih saja ya. Kita ambil 144. Oke, kita langsung saja cek ke TKP-nya. Nah, ini kita besarkan supaya enak dilihatnya. Nah, ini dia. Nah, ada di salah satu bab tentang sejarah Timur-Timur di dalam pelajaran sejarah Indonesia di tingkat SMA. Ini ada di halaman 136 ya, di kelas 12. Ini ada sumber dari Departemen Penerangan tahun 75, yaitu gambar tentang kondisi Timor Portugis ketika itu sebelum menjadi Timur Timur, sebelum juga menjadi Timor Leste. Yaitu berita tentang referendum di Timur Timur. Ya, pilihan masa depan Timor Portugis lewat referendum 1975. Kita akan lihat, kita baca baik-baik. Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh 2 blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika dan blok Timur Uni Soviet. Tentang masuknya tentang masuknya Timur Timur ke Indonesia itu latar belakangnya adalah situasinya adalah Perang Dingin ya. Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam tahun 75 berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejahatan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintah komunis. Kemenangan komunis di Indochina atau Vietnam dalam hal ini secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis Timur Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis politik ini terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal. Di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola, ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi. Selanjutnya, di Timur Timur muncul 3 partai politik besar, ya, yang memanfaatkan kebebasan diberikan oleh pemerintah Portugal. Ya, ketiga partai tersebut adalah União Democrática Timorense atau UDT,
Bahasa Indonesianya Persatuan Demokratik Rakyat Timur yang ingin merdeka secara bertahap. Dia merdeka tapi bertahap ya. Ada beberapa fase-fasenya. Untuk tahap awal, UDT menginginkan Timur Timur menjadi bagian integral dari Portugal, menjadi daerah bagian ya dari Portugal. Yang kedua, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente, Fretilin, ya, Front Revolusioner Kemerdekaan Timur Timur yang radikal, komunis dan ingin segera merdeka. Capmin komunis ya. Yang ketiga, Asociação Popular Democrática Timorense Apodeti, yaitu Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu, dapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut sering bersaing, yang tiga tadi ya, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Nah, partai kecil ini Kota dan Trabalista, dia merapatnya ke Apodeti. 31 Agustus 1974 ya. Ketua Umum Apodeti Arnaldo dos Reis Araujo menyatakan partainya berkendak gabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27 ya. Sebelum deklarasi Balibo setahun sebelumnya ya, dia udah ingin masuk ke Indonesia. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etis maupun geografis. Menurutnya, integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu mendapat respon yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan militer yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timur Timur berada di halaman belakang, maksudnya halaman belakang Indonesia jatuh ke tangan komunis. Namun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti. Nah, ini adalah demonstrasi masyarakat Timur yang menginginkan integrasi itu. Ya, bisa dilihat, foto-fotonya ya. Masih banyak lagi nih. Kita lihat. Nah, ini kalimatnya menarik. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timur Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari UDT bersama Apodeti, Kota dan Trabalista. Nah, ini UDT sudah berubah ya. Yang tadinya ingin merdeka bertahap, sementara bergabung dengan Portugal, kemudian berubah merapat untuk menerima integrasi. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, nah itu sekitar 6 bulan kemudian, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timur Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timur Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Ya, tepatnya tanggal 7. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat atau AS yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timur Timur. Pada masa itu perang dingin antara AS dan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung. Nah, ya, fokusnya adalah perang dingin. Bersama dengan operasi keamanan dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan pembentukan daerah tingkat 1 Timur Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR nomor 4 MPR garing 1978. Timur Timur resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara tetangga dan pihak barat termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasan masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Nah, mengintegrasikan Timur Timur ke Indonesia itu mereka mendukung. Kekhawatiran akan jatuhnya Timur Timur ke tangan komunis membuat negara barat khususnya Amerika Serikat dan Australia secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan de jure integrasi Indonesia ke wilayah Indonesia. Artinya Australia dan Amerika mengakui secara de facto dan hukum internasional, ya, kenyataan di lapangan dan hukum Indonesia bahwa integrasi ke Timur Timur itu ya bolehlah, kira-kira begitu.
Akan tetapi penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Nah, dari kisah ini jelas ya bahwa seakan-akan yang ditangkap adalah bahwa Indonesia di sana di Timur Timur itu adalah karena kontrak tanda kutip ya kontrak politik Perang Dingin. Sehingga setelah Perang Dingin berakhir, maka permasalahan-permasalahan yang dulu sudah ada itu semakin hari berkelanjutan seperti bola salju. Gitu ya. Ini tentang Timur Leste di versi yang pertama ya. Ketika dia masuk dan berakhir tapi dia fokus di Orde Baru. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes